Namaku Dira Pramesti. Usiaku 34 tahun, janda, dan CEO dari sebuah perusahaan startup teknologi yang sedang naik daun. Tapi di balik semua pencapaian itu, aku menyimpan satu fakta pahit. Setiap laki-laki yang mendekat selalu punya agenda, entah itu investasi, entah kontrak, entah koneksi, dan yang paling sering adalah dompetku. Hari itu aku turun dari mobil hitamku seperti biasa. Supir membuka pintu, dan semua mata di lobi kantor langsung melirik. Setiap laki-laki di sekitarku seperti punya radar. Dira punya 3 properti. Dira masuk majalah Forbes. Dira janda. Tak ada suami yang perlu dihadapi. Tapi di antara semua laki-laki berjas yang berseliweran dengan sepatu mengilap, ada satu sosok yang tak pernah menatapku seperti yang lain. Tukang parkir gedung ini. Namanya Reno. Setiap pagi, dia berdiri dengan rompi oranye, topi yang sudah agak pudar, tangannya hitam karena matahari, sepatunya penuh debu. Dan yang paling mengejutkan, ia tak pernah menatapku lebih dari 2 detik. Tidak melirik, tidak menyapa, manis. Tidak memuji mobilku seperti yang biasa dilakukan satpam lain. Dia hanya tersenyum sopan sekilas, lalu kembali fokus mengatur mobil-mobil yang bahkan bukan miliknya. Awalnya kupikir dia sombong, tapi lama-lama aku merasa nyaman. Aneh kan? Karena untuk pertama kalinya, ada laki-laki yang membuatku merasa biasa. Aku bukan dompet berjalan di matanya. Aku hanya perempuan biasa yang sedang lewat di parkiran. Dan itu, entah kenapa mulai jadi bagian paling menyenangkan dari hariku. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa hari ini aku akan menghabiskan waktu paling intim dalam hidupku bersama tukang parkir itu. Semuanya berawal saat aku menekan tombol lift sendirian. Pintu lift mulai menutup ketika seseorang menyelipkan tubuhnya. Reno. Dia terlihat ragu. "Maaf Bu," katanya pelan. "Nggak apa-apa." Lalu, lift berhenti. Mati, tanpa suara. Seketika udara jadi kaku. Lampu darurat menyala, dan hanya ada kami berdua. "Sepertinya sistemnya ngadat Bu." Aku mendesah. "Tentu saja. Kenapa nggak besok saja sih mogoknya?" Ia tersenyum tipis. "Mungkin liftnya pengen istirahat juga." Aku menoleh. Untuk pertama kalinya, aku tertawa bukan karena basa-basi, tapi karena benar-benar lucu. Reno menatapku heran, lalu ikut tertawa pelan. "Boleh saya tanya sesuatu Bu?" Tanyanya setelah hening cukup lama. "Silakan." "Capek nggak jadi Ibu Dira?" Pertanyaannya seperti tamparan, bukan karena kasar, tapi karena jujur. Tidak semua orang cukup berani bertanya begitu. "Capek, tapi lebih capek pura-pura nggak capek." "Kalau saya, capek juga sih. Tapi saya cuma tukang parkir, jadi nggak boleh ngeluh." Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku tak melihat seragam lusuhnya. Aku melihat manusia, sama sepertiku, sama-sama lelah, sama-sama sunyi. Dan saat lift akhirnya kembali menyala, dan pintu terbuka, aku berdiri di sana, dengan satu kenyataan baru. Mungkin, aku tak sesendiri yang kupikirkan. Kalimat itu berputar-putar di kepalaku sepanjang sore. Biasanya, aku akan tenggelam dalam tumpukan laporan dan panggilan investor. Tapi kali ini, pikiranku bukan soal target pertumbuhan atau valuasi. Pikiranku ada pada tukang parkir yang baru saja mengajakku tertawa di dalam lift. Reno. Ia membuatku merasa jadi manusia biasa. Bukan bos, bukan janda kaya, hanya perempuan. Sore itu, aku sengaja turun lebih lambat dari biasanya. Aku menunggu di lobi, padahal supirku sudah menunggu di basement. Aku ingin melihatnya. Mungkin hanya untuk memastikan bahwa yang tadi bukan mimpi. Dan di sanalah dia, sedang mengganti ban mobil seorang karyawan yang tampaknya panik. Tangannya penuh oli, wajahnya berkeringat, tapi ia tetap tenang. Senyum tak pernah lepas dari bibirnya. Seketika, suasana di dalam dadaku menjadi aneh. Aku mendekat. "Butuh bantuan?" tanyaku, setengah bercanda. Reno mendongak. "Saya harusnya yang nanya itu, Bu." Aku tertawa pelan. Lalu diam di antara kami jadi berbeda. Seperti 2 orang yang sama-sama tahu, ada sesuatu yang berubah, tapi terlalu dini untuk diberi nama. Sebelum aku pergi, Reno berkata pelan, "Kalau Ibu butuh tempat yang gak ribet, warung kopi di ujung gang itu enak. Nggak ada barista, tapi tehnya jujur." Aku mengangguk, dan malam itu, aku benar-benar ke sana. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun,
Aku menyesap teh hangat sambil duduk di bangku kayu tua, bukan kursi eksekutif. Tak ada yang mengenalku, tak ada yang menghitung nilai sahamku. Dan aku merasa tenang, ada seseorang yang melihatku bukan karena berapa banyak yang kupunya, tapi karena siapa aku ketika tak membawa apa-apa. Keesokan harinya, suasana kantor terasa berbeda, bukan karena presentasi yang gagal, bukan karena klien kabur, tapi karena satu hal kecil yang menyebar cepat seperti api di hutan kering. Sebuah foto, entah siapa yang mengambilnya, tapi fotoku sedang duduk di warung kopi kecil itu dengan Reno, sudah tersebar di grup WhatsApp manajemen. Captionnya singkat, tapi cukup tajam. Bos besar kita ternyata doyan kopi rakyat. Dan seperti biasa, bisik-bisik menyusul, senyum sinis, tatapan heran. Beberapa staf perempuan pura-pura menanyai lipstikku, padahal maksud mereka lain. Ada apa? Tanya asistenku, Livia. Aku hanya menjawab, tak apa. Padahal, dalam hati aku bertanya, apa memang sebegitu anehnya jika seorang wanita kaya duduk bersama pria biasa? Siangnya, saat aku turun ke basement, Reno tak terlihat di posnya. Aku bertanya pada satpam. Katanya, Reno dipindahkan ke area belakang sementara waktu. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bukan hanya soal foto, tapi soal bagaimana dunia ini terlalu cepat menghakimi hal yang tak mereka mengerti. Aku berjalan ke parkiran belakang, dan di sana, aku melihat Reno sedang berdiri sendiri, menatap layar ponselnya. Ekspresi wajahnya lebih dingin dari biasanya. Ada yang salah? Tanyaku pelan. Reno menoleh, lalu menunduk sedikit. Saya minta maaf, Bu. Saya nggak tahu siapa yang ambil foto. Kenapa kamu minta maaf? Aku yang duduk di sana. Aku yang minum teh. Kamu? Nggak salah. Ia diam, lalu berkata lirih. Kadang, dunia nggak peduli siapa yang salah. Mereka cuma peduli siapa yang lebih mudah dijadikan bahan omongan. Dan aku tahu, dia benar. Karena dalam dunia yang hanya mengukur manusia dari jabatan dan saldo, cinta yang tumbuh di luar kotak itu dianggap salah. Dan semakin aku mencoba menyangkal, semakin aku sadar bahwa aku tak bisa berhenti memikirkannya. Bukan soal foto yang tersebar, bukan soal omongan kantor. Kalau aku bukan siapa-siapa, masihkah Reno mau duduk di sampingku? Aku tak pernah takut kehilangan posisi, tapi kehilangan seseorang yang melihatku tanpa lapisan apapun. Itu membuatku gemetar. Hari itu, aku memutuskan sesuatu yang impulsif dan mungkin konyol. Aku melepaskan blazer, melepas high heels, dan mengenakan hoodie biasa. Aku naik ojek online ke arah tempat Reno biasa berhenti pulang. Bukan untuk menyamar, tapi untuk menemui dia sebagai aku, bukan sebagai Budira. Aku melihatnya dari kejauhan. Ia duduk di bangku kecil, depan toko kelontong, sedang memegang roti sobek dan teh botol, tenang, seolah hidup ini tak pernah mengecewakannya. Aku duduk di sampingnya, tanpa suara, dan dia hanya melirik, lalu tersenyum samar. Capek? Tanyanya singkat. Aku mengangguk, tapi bukan capek kerja, capek pura-pura kuat. Dia tak menjawab, hanya menyodorkan setengah roti yang ia genggam. Aku mengambilnya, dan kami makan di senja yang berangin, tanpa gadget, tanpa investor, tanpa ponsel yang bergetar karena email masuk, hanya ada kami. Lalu aku bertanya pelan, kalau aku bukan pemilik perusahaan, bukan siapa-siapa, kamu masih akan duduk di sini? Kalau ibu bukan siapa-siapa, mungkin justru saya bisa ngomong lebih banyak. Aku terdiam, karena dari semua hal yang bisa dia katakan, itulah jawaban paling jujur yang pernah ku dengar. Aku tertawa kecil. Jadi, karena aku ini Budira, kamu harus jaga jarak. Ia menunduk. Karena saya tahu, dunia gak akan tinggal diam melihat kita duduk berdua. Dan ternyata, dunia memang tak tinggal diam. Esok harinya, saat aku datang ke kantor, Livia sekretarisku sudah menunggu di depan pintu ruanganku dengan wajah cemas. Ibu, saya nerima surat anonim. Ada laporan soal kedekatan ibu dengan pegawai parkir. Aku tersenyum sinis. Mereka menyebutnya laporan atau cuma iri? Livia diam, tapi matanya menyimpan kekhawatiran. Ada dewan direksi yang mulai mempertanyakan netralitas profesional ibu. Ah, begitulah.
Mereka tak peduli saat direktur bercengkrama di lounge hotel dengan model muda. Tapi begitu seorang janda kaya tersenyum pada tukang parkir, dunia seolah runtuh. Aku menatap kaca jendela kantorku yang menghadap ke jalan raya. Bukankah ironis? Aku yang selama ini menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan, menciptakan lapangan kerja, memperjuangkan bonus akhir tahun, kini dinilai tak pantas. Hanya karena aku tersenyum pada seseorang tanpa gelar. Malamnya, aku turun sendiri ke parkiran. Reno masih di tempat yang sama. Ekspresinya lebih tertutup, lebih waspada. "Aku bikin kamu repot ya?" tanyaku. Ia hanya menggeleng. "Bukan repot, Bu. Tapi saya nggak mau ibu kehilangan segalanya cuma karena saya." Aku nyaris berkata, "Aku lebih takut kehilangan kamu daripada semuanya." Tapi aku tak sanggup. Hening di antara kami dipenuhi hal-hal yang tidak kami ucapkan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa dunia terlalu sempit untuk ruang sederhana bernama ketulusan. Karena di mata mereka, kebahagiaan seorang wanita, apalagi janda kaya, harus sesuai standar. Dan Reno, dia terlalu jujur untuk standar mereka. Dan mungkin terlalu jujur untukku. Tapi justru karena itulah, aku tak bisa berhenti memikirkannya. Semua laki-laki sebelumnya hadir membawa topeng dan proposal. Reno datang tanpa apa-apa, dan justru itu yang membuatnya begitu nyata. Malam itu, aku duduk di ruang tamu rumahku yang terlalu mewah, memandangi cangkir teh yang tak pernah habis. Semua hening, seperti biasa. Tapi kali ini, heningnya berbeda. Bukan sunyi karena kehilangan, tapi karena aku harus memilih antara hidup yang aman, dipenuhi kehormatan semu dan koneksi bisnis, atau menempuh jalan yang tak pernah diajarkan. Lalu aku ingat sesuatu. Reno pernah bilang warung kopi ujung gang itu buka sampai larut malam, dan seperti ditarik oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Aku mengenakan jaket tipis dan pergi ke sana. Ia kaget melihatku, tapi tak berkata apa-apa. Aku duduk di sampingnya, lalu berkata pelan, "Kamu pernah bilang, kamu gak mau aku kehilangan segalanya." Ia mengangguk. "Iya, Bu. Apa kamu gak sadar, kalau terus begini, justru yang paling aku takut kehilangan adalah kamu." Reno menatapku, matanya berkaca-kaca, tapi ia tetap diam. Aku capek jadi perempuan yang harus disukai semua orang. Aku cuma mau jadi manusia yang bisa merasa tanpa harus izin dari dunia. Lalu untuk pertama kalinya, Reno menggenggam tanganku. Malam itu, aku membuat keputusan yang bahkan tak berani kubisikan ke diriku sendiri sebelumnya. Aku akan menempuh jalan ini. Jalan yang penuh tatapan sinis, bisik-bisik kantor, dan risiko kehilangan semua nama baik. Tapi untuk sekali ini saja, aku ingin menang. Karena cinta, bukan karena koneksi, bukan karena warisan, bukan karena reputasi, tapi karena aku memilihnya dengan sadar. Dan sejak hari itu, satu persatu mulai menjauh. Ajakan makan siang dari kolega mendadak hilang. Rapat yang biasanya kupegang langsung, kini dialihkan ke manajer. Senyum-senyum palsu dari jajaran direksi berubah jadi bisik-bisik di balik dinding kaca. Aku tahu kenapa. Bagiku, ini bukan tentang Reno, tapi tentang keputusan untuk keluar dari cetakan yang selama ini menahanku dalam definisi perempuan ideal. Karena perempuan sepertiku tidak diizinkan mencintai orang yang tak punya apa-apa, dan dunia mulai membuatku membayar mahal. Livia, sekretarisku, akhirnya bicara pelan di ruang pentri. "Ibu," beberapa sponsor mulai bertanya. Mereka khawatir citra ibu berubah. Aku menatapnya dalam. "Citra siapa, Liv? Citra manusia? Atau citra patung pajangan?" Ia tertunduk, tapi aku bisa melihat kekaguman di matanya, dan sedikit rasa takut. Malam itu, aku kembali ke warung kopi Reno. Tak ada agenda tersembunyi. Hanya kami, duduk, diam, sesekali tertawa kecil. Ia tak pernah bertanya tentang perusahaan, atau siapa yang menjauhiku. Ia hanya berkata, "Kalau kamu tenang, berarti kamu benar." Dan anehnya, aku memang tenang. Untuk pertama kalinya, aku tak takut kehilangan kursi direksi, tak takut dicibir, tak takut diabaikan oleh kalangan elit. Karena aku tahu, aku sedang menyelamatkan sesuatu yang lebih mahal daripada reputasi, diriku sendiri. Tapi yang tak kukira adalah
Masa lalu ternyata belum selesai denganku. Hari itu hujan turun deras, dan aku baru saja selesai memimpin rapat bulanan dengan kepala dingin, walau pandangan orang-orang mulai menusuk. Saat aku kembali ke ruanganku, Livia masuk dengan raut gugup. "Ibu, ada tamu. Namanya Arman." Jantungku langsung terasa ditarik ke dasar. Arman, nama yang sudah bertahun-tahun kutelan bersama tangis diam-diam di dalam kamar hotel. Jauh sebelum aku mengenal Reno, dia mantan tunanganku, pria pertama yang kulabuhkan hati, sebelum akhirnya dia pergi menikah dengan wanita lain, yang katanya lebih cocok secara sosial. Livia belum sempat bertanya, apakah ia boleh masuk. Tapi Arman sudah berdiri di ambang pintu. Masih sama, rapih, wangi, senyumnya masih menyebalkan. "Hai Dira." Aku berdiri, diam, lalu duduk kembali. "Ada urusan apa kamu kesini?" tanyaku. Dia duduk tanpa diminta. "Aku dengar kamu sekarang sering minum teh di warung pinggir jalan. Itu bukan gaya kamu. Aku cuma khawatir kamu sedang kehilangan arah." Aku menatap lurus ke matanya. "Bukan aku yang kehilangan arah, Arman. Tapi kamu yang dulu menukar cinta dengan gengsi." Dia terdiam, lalu berkata, "Dira, aku sudah cerai. Kalau kamu butuh seseorang yang lebih pantas untuk mendampingimu." Aku langsung berdiri. Sudah cukup. Hatiku berdegup, tapi bukan karena cinta, karena amarah. Kenapa semua orang berpikir laki-laki yang pantas harus kaya, terkenal, dan lulusan luar negeri? Padahal yang kubutuhkan cuma satu, yang tidak pernah membuatku merasa aku harus jadi orang lain untuk dicintai. Ia berdiri, mencoba menenangkan. "Aku cuma gak mau kamu menyesal." Aku tersenyum kecil. Kalau aku menyesal, bukan karena memilih Reno, tapi karena pernah mengira kamu cinta. Dan saat Arman pergi, meninggalkan bayangannya di balik kaca kantor, aku sadar. Kadang, kita butuh melihat masa lalu datang kembali hanya untuk memastikan bahwa kita tak akan pernah kembali ke sana. Dan hari itu, aku benar-benar yakin, aku tak ingin hidup yang diam-diam lagi. Tak ingin cinta yang bersembunyi. Tak ingin hubungan yang hanya bisa hidup dalam bayang-bayang. Karena selama ini, aku selalu diajari bahwa yang pantas bagiku adalah pria dari kalangan atas. Tapi Reno, dengan kesederhanaannya, telah menunjukkan bahwa cinta yang jujur jauh lebih tinggi nilainya daripada gelar apapun. Maka malam itu, aku mengambil langkah yang belum pernah berani kuambil. Mengunggah sebuah foto kami berdua, dengan wajah tanpa makeup, duduk di warung kopi kecil, tanpa caption manis. Hanya satu kalimat, "Terima kasih sudah melihatku sebagai manusia." Butuh waktu tak sampai 5 menit sebelum ponselku meledak. Ada yang kaget, ada yang mencibir, ada yang pura-pura bertanya. Grup direksi ramai. "Ibu yakin ini keputusan bijak?" tanya salah satu dewan direksi lewat pesan pribadi. "Apa ini bukan hanya fase sesaat?" tanya adikku yang tinggal di luar negeri. Tapi di tengah semua kebisingan itu, ada satu pesan yang membuatku tersenyum kecil. Dari nomor tak dikenal. Hanya tertulis, "Akhirnya kamu memilih kamu." Aku tahu itu Reno. Esoknya, aku berjalan ke kantor dengan kepala tegak. Tak ada lagi sembunyi, tak ada lagi rasa bersalah. Karena yang kulakukan bukan dosa tapi keberanian. Dan meskipun banyak yang menatap dengan heran, aku tahu satu hal pasti. Tak ada cinta yang layak dirayakan jika harus terus disembunyikan. Dan kalau mencintai Reno berarti menghancurkan semua yang pernah kubangun, maka biarlah ku hadapi reruntuhannya, asal aku tetap utuh sebagai manusia. Hari itu, aku dipanggil ke ruang rapat besar yang biasanya hanya digunakan untuk keputusan-keputusan strategis tingkat tinggi. Dewan direksi duduk berjajar, semua dengan wajah serius di ujung meja. Pak Henry, direktur operasional tertua, menatapku dengan nada formal. "Kami menghormati kehidupan pribadi Ibu, tapi sebagai wajah dari perusahaan ini, langkah Ibu akhir-akhir ini cukup mengganggu stabilitas brand." Aku tidak menjawab, karena aku tahu ini bukan diskusi. Ini peringatan. Jika Ibu bersikeras mempertahankan hubungan yang menimbulkan kontroversi, kami khawatir reputasi perusahaan akan ikut terdampak. Reputasi, kata yang sering dipakai untuk membungkus tekanan agar kita tetap bertingkah seperti boneka mahal di etalase. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Kami hanya minta satu hal, pisahkan kehidupan pribadi dari jabatan Ibu. Atau,
kami akan mempertimbangkan posisi ibu di sini. Aku tersenyum. Maksud Anda, saya harus memilih antara jabatan dan Reno? Mereka tak menjawab, tapi diam itu lebih nyaring dari teriakan. Malamnya, aku menemui Reno. Kali ini, bukan di warung kopi kecil, tapi di tempat paling sederhana yang bisa kami temukan. Bangku taman kota yang hampir gelap. Aku mungkin akan kehilangan semuanya karena kamu, kataku pelan. Reno menatapku. Aku bisa pergi, Bu, kalau itu bisa menyelamatkan semua yang kamu punya. Kalau kamu pergi, justru itu yang akan menghancurkan aku. Dia terdiam. Dan malam itu, kami menggenggam satu sama lain tanpa kata-kata. Karena cinta yang sebenarnya tak butuh izin siapapun untuk menjadi nyata. Tapi sayangnya, dunia tempatku berpijak bukan dibangun di atas cinta. Dunia itu dibangun dari perjanjian, saham dan persepsi publik. Dan keesokan paginya, seseorang dari dalam mulai menunjukkan taringnya. Pak Arya, rekan lama yang dulu mengangkatku jadi direktur, tiba-tiba mengajakku bertemu secara pribadi. Kami bertemu di sebuah lounge hotel, jauh dari kantor, dari media, dari semua mata-mata bisnis. Ia langsung bicara, tanpa basa-basi. Dira, kamu tahu aku menghormatimu. Tapi perusahaan ini punya pemilik, dan pemilik tidak suka sorotan yang kamu timbulkan. Aku menatapnya tenang, karena aku jatuh cinta pada orang miskin. Dia menghela napas. Karena kamu menjadikan hubungan itu publik, kamu mengubahmu dari panutan jadi bahan gunjingan. Dan itu buruk untuk brand. Aku menahan senyum getir. Jadi apa sebenarnya yang kalian minta? Pak Arya membuka map coklat dan menggeser isinya ke hadapanku. Kertas pernyataan pengunduran diri, tanpa alasan resmi. Ini hanya cadangan, katanya halus. Kalau kamu bisa jaga jarak dengan Reno dan kembali fokus pada peranmu, kertas ini takkan pernah keluar dari laci manapun. Aku menatap tulisan namaku di situ. Kaku, dingin, seperti ancaman dalam bentuk sah. Dan kalau aku tolak, Pak Arya meneguk kopinya, lalu berkata pelan, kamu akan dilengserkan pelan-pelan, tanpa jejak, tanpa suara, tanpa hak menjelaskan apapun. Aku mengangguk pelan, tapi dadaku bergemuruh. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku kacau. Bukan karena ancaman, aku sudah sering diancam oleh banyak hal dalam hidupku. Yang membuatku sesak adalah fakta bahwa semuanya datang hanya karena aku mencintai seorang pria yang tidak masuk kategori mereka. Malamnya, aku berdiri lama di depan cermin. Aku bertanya pada bayanganku, berapa harga dari kebebasan mencintai orang biasa? Dan jawabannya datang dari hatiku sendiri. Harga yang terlalu mahal. Hanya kalau aku menganggap diriku milik mereka. Tapi malam itu, aku sadar, aku milik diriku sendiri. Dan karena aku milik diriku sendiri, maka hanya aku yang berhak menentukan arah hidupku. Keesokan paginya, aku datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Ruanganku masih gelap, sepi. Tapi dalam sunyi itu, aku merasa kuat. Duduk di meja kerja, dan membuka laci paling bawah. Kertas pengunduran diri dari Pak Arya masih tersimpan rapi. Tanpa ragu, aku keluarkan pulpen dari tas. Menandatangani dengan tangan yang tidak lagi gemetar, tapi kali ini aku menambahkan sesuatu di bagian bawah kertas itu. Satu kalimat kecil. Aku tidak menyerah. Aku memilih. Beberapa jam kemudian, saat seluruh dewan direksi berkumpul untuk pertemuan mingguan, aku datang membawa map yang sama. Mereka menoleh. Beberapa berpura-pura kaget, beberapa justru terlihat lega. Pak Arya menyambutku dengan senyum diplomatis. Kita harap keputusan bijak ya. Aku meletakkan map di tengah meja. Saya sudah menandatangani surat itu. Tapi saya ingin semua tahu, saya bukan dipecat. Saya juga tidak kabur. Saya berhenti karena saya tidak mau hidup dengan ketakutan lagi. Saya manusia. Saya bisa jatuh cinta, bisa salah, bisa bahagia, tanpa harus minta izin. Dan kalian bisa terus memainkan peran kalian. Tapi saya tidak akan ikut lagi. Aku berjalan keluar ruangan itu dengan langkah tenang. Aku kehilangan segalanya yang dulu kupikir penting. Dan untuk pertama kalinya juga, aku merasa bebas. Sore itu, aku berdiri di depan warung Reno. Matanya terbelalak, melihatku datang tanpa mobil, tanpa blazer, tanpa segala simbol kekuasaan yang biasa melekat di tubuhku.
Aku udah gak kerja di sana lagi, kataku pelan. Reno terdiam. Matanya menyapu wajahku yang lelah, tapi tenang. Kenapa? Karena hari ini, aku mulai bekerja untuk hidupku sendiri. Dan anehnya, sejak hari itu, segalanya terasa lebih luas. Padahal, aku tak lagi punya kantor besar. Tak lagi punya supir pribadi atau asisten yang siap menyodorkan laporan kapanpun aku butuh. Tapi udara yang kuhirup terasa lebih segar, langkahku lebih ringan. Reno menatapku lama saat aku mengucapkan semua itu. Lalu ia hanya berkata satu hal, "Aku tahu kamu kuat, tapi kamu gak harus sendiri terus." Hari-hari selanjutnya terasa seperti lembaran baru. Aku mulai membantu Reno di warungnya, menyapu lantai, merapikan kursi plastik. Beberapa pelanggan memandangku heran. Ada yang mencuri foto, ada juga yang berbisik pelan. "Itu beneran Budira ya?" Dan setiap kali itu terjadi, Reno hanya tersenyum dan menepuk tanganku di bawah meja, tapi cukup untuk membuatku tidak goyah. Sore itu, kami duduk di bawah langit yang memerah. Reno membuka satu toples kecil dari balik meja. "Ini uang tabungan warung, belum banyak, tapi aku simpan buat satu hal." Aku memandangnya penasaran. "Apa?" "Aku mau buka kedai kecil. Tapi bukan cuma kopi dan mie instan. Aku mau tempat yang bisa nerima semua orang. Kaya, yang miskin, yang baru mulai, atau yang baru kehilangan segalanya." Reno menunjukkan bahwa cinta yang tulus tak hanya memelukmu saat kamu jatuh. Api juga mengajakmu berdiri dan membangun kembali, bahkan dari tanah yang paling kosong. Hari itu aku tahu, aku tidak kehilangan segalanya. Aku justru sedang memulai segalanya. Dari titik paling jujur dalam hidupku. Hari itu aku pulang ke rumah, kontrakan kecil yang kini mulai terasa hangat. Reno sedang mengecat tembok bagian depan warung yang akan segera berubah jadi kedai manusia. Nama yang kami pilih bersama, karena semua orang berhak duduk di dalamnya, tanpa ditanya status. Tapi rupanya, rumah sekokoh apapun tetap bisa diguncang. Apalagi oleh sorotan dunia maya yang tajam dan sering tak berbelas kasih. 3 hari setelah kami resmi membuka kedai manusia, sebuah akun gosip dengan jutaan pengikut memposting fotoku sedang mengepel lantai warung dengan caption mencemooh. "Dulu, ratu perusahaan, sekarang tukang lap meja. Cinta atau gila?" Foto itu viral dalam hitungan jam. Kolom komentar meledak dengan cibiran. Aku membacanya diam-diam. Di dapur kecil kami, tanganku menggenggam ponsel erat, tapi bukan karena marah. Betapa banyak orang merasa berhak mendikte kebahagiaan orang lain. Reno melihatku terpaku lalu mendekot. "Kamu lihat postingannya ya?" Aku mengangguk. "Kamu nyesel?" Aku menggeleng. "Tapi rasanya sakit juga ya, kalau dunia hanya melihat masa lalumu, bukan dirimu yang sekarang." Reno diam sejenak, lalu mengambil ponselku, membuka aplikasi, media sosial, dan menyalakan kamera. Tanpa ragu, ia mulai merekam. Di video itu, aku berbicara, tanpa naskah, tanpa make up, tanpa perisai. "Ya, saya memang dulu direktur. Saya sekarang bantu suami saya lap meja. Tapi yang kalian lupa, yang saya lap hari ini bukan milik siapa-siapa. Itu milik kami sendiri. Dan kami membangunnya bukan dari warisan, tapi dari cinta." Video itu diunggah ke akun kedai manusia. Awalnya biasa saja, tapi esok harinya, video itu meledak. Disukai ribuan orang, dibagikan oleh tokoh-tokoh publik. Bahkan ada wartawan yang mengirim email minta wawancara. Komentar mulai berubah. Dari hinaan jadi penghormatan, dari cibiran jadi pujian. Dan hari itu, aku dan Reno hanya saling pandang. Tak percaya bahwa luka bisa berubah jadi pelita. Asalkan kita tidak lari dari luka itu. Tapi rupanya, dunia lama tidak menyerah semudah itu. Seminggu setelah video kami viral, sebuah mobil hitam mengilap berhenti di depan kedai. Dari dalamnya, keluar 2 orang pria berpakaian rapi, mantan kolega lamaku, yang dulu bahkan jarang menoleh. Jika aku tidak pakai sepatu berhak tinggi dan blazer berlabel Paris, mereka duduk di bangku plastik biru kami dengan ekspresi canggung, lalu menyodorkan sebuah map. Isinya, proposal kerjasama investasi, dan sebuah jabatan direksi di perusahaan yang dulu kutinggalkan. "Publik sedang mencintaimu, Dira. Ini momen yang tepat. Nama kamu bersih, simpati banyak, dan media sedang mendukung."
Kita bisa memanfaatkan ini untuk membesarkan brand kita bersama. Aku tersenyum tipis. Mereka menyebut kita, seolah aku masih bagian dari mereka. Padahal aku sudah keluar dari pintu itu, dengan 2 kaki yang tak akan kembali. Dan suamimu, salah satu dari mereka menambahkan, bisa kita bantu dirikan kafe yang lebih layak di tempat strategis, bukan di gang kecil, seperti ini. Seketika ruangan terasa sunyi, bahkan suara sutil di dapur mendadak berhenti. Aku menatap mereka satu-satu. Menurut kalian, nilai dari tempat ini ada di luas lahannya? Mereka terdiam. Tempat ini mungkin kecil, tapi disinilah untuk pertama kalinya, aku tidak harus menjadi orang lain, hanya untuk dihormati. Aku bangkit dari kursi plastik, menatap mereka lurus. Kalau kalian datang untuk membeli kebebasan kami, maaf, tempat ini tidak dijual. Aku sedikit gemetar. Reno datang menghampiriku dari balik dapur, memegang tanganku erat. Kamu yakin? Yakin, karena hatiku sudah tinggal di sini. Di warung kecil yang penuh cinta dan ketulusan. Selama ini, aku terlalu sibuk menjadi apa yang dunia inginkan, hingga lupa bertanya, siapa aku sebenarnya? Dulu, aku dikenal sebagai Dira Mahardika, janda muda kaya raya, pewaris perusahaan keluarga, wanita karier dengan 1000 pencapaian. Kini, aku hanya Dira, perempuan yang setiap pagi menyalakan kompor untuk merebus air kopi, yang menyapa pelanggan, satu persatu dengan senyum tulus. Malam itu, setelah kedai tutup, aku duduk di lantai dapur bersama Reno, menyesap teh hangat sisa sore. Aku masih ingat, dulu setiap kali masuk ruang rapat, aku merasa harus jadi sempurna. Nggak boleh salah bicara, nggak boleh menangis, nggak boleh tampak lelah. Sekarang, aku boleh jadi manusia. Kami tertawa kecil. Tiba-tiba, Reno membuka sebuah kotak kayu kecil dari rak bawah. Di dalamnya, selembar kertas dilipat rapi. Reno menatapku serius. Surat lamaran kerja pertama yang aku tulis 5 tahun lalu. Waktu itu aku gagal dapat kerja, dan berakhir jadi tukang parkir. Tapi hari ini, aku nulis ulang. Bukan untuk melamar kerja, tapi untuk melamar kamu. Air mataku jatuh, bahkan sebelum sempat ku jawab, Dira Mahardika, maukah kamu menjadi bukan hanya pendampingku di kedai kecil ini, tapi juga di seluruh hidupku? Sekecil atau sebesar apapun nanti. Aku tidak menjawab dengan kata-kata, hanya memeluknya erat. Pernikahan kami sederhana, tidak ada ballroom hotel, tidak ada catering mewah, tapi ada tawa, ada air mata, ada peluk hangat dari pelanggan-pelanggan kami yang kini seperti keluarga. Dan ada Reno yang memandangku seperti aku satu-satunya cahaya di dunia ini. Beberapa bulan setelah pernikahan, kedai manusia makin ramai. Kami membuka satu cabang baru di kota kecil tempat asal Reno, dan aku mulai menulis cerita tentang bagaimana cinta sejati tak datang dalam kemasan mewah, tentang bagaimana bahagia kadang bersembunyi di balik hal-hal paling sederhana. Sepiring bubur hangat, senyum jujur pelanggan, dan pelukan yang tak pernah menuntut apa-apa. Kini, jika seseorang bertanya siapa aku akan menjawab dengan tenang. Aku bukan janda kaya. Aku bukan perempuan malang. Aku hanyalah seseorang yang akhirnya berani jujur tentang apa itu cinta dan apa artinya menjadi manusia.
Namaku Dira